Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengisian LK2, yaitu Jurnal Refleksi PPL PPK dalam catatan. Ya, ini diisi berdasarkan proses yang sudah kita lakukan selama PPL ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Ini kita unduh dari LMS. Di sini ada identitas kita ya. Nama mapel, tempat, waktu, nama mahasiswa, nama guru pamong, nama dosen. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan uh, identitas Bapak Ibu semua. Oke, kita langsung jawab ke pertanyaan yang pertama atau poin yang pertama, yaitu tentang deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran. Berarti apa-apa saja yang kita lakukan ya. Di sini kan topik, tujuan, inovasi yang kita lakukan, kemudian alasannya. Kenapa kita memilih metode tersebut sebagai inovasi kita saat pembelajaran di kelas. Oke. Di sini langsung saja saya buatnya itu per poin supaya jawabannya jelas dan terperinci. Apabila Bapak Ibu buatnya itu biasanya per paragraf atau uraian ya silakan. Tergantung kebiasaan kita menulisnya seperti apa. Oke, di sini dari topik dulu ya kita mulai. Topik pembelajaran yang saya pilih itu misalnya ini sanitasi lingkungan, pembelajaran kelas 10 mapel biologi. Kemudian tujuannya adalah agar siswa mampu. Di sini saya ambil dari perangkat ajar saya seperti itu. Lalu poin yang berikutnya jawabannya, inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang tepat, yaitu model pembelajaran PJBL dan metode diskusi tanya jawab. Lalu pembelajaran dengan model PJBL akan memudahkan siswa. Berarti ini kenapa kita memilih model itu, berarti kita jabarkan model itu cocok atau tidak cocok dengan materi atau karakteristik yang kita buat, dijabarkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kenapa saya memilih metode dan model tersebut? Karena saya yakin sesuai dengan karakteristik materi dan kondisi lingkungan di sekolah tempat saya mengajar. Dijabarkan saja. Oke, kondisional Bapak Ibu. Lalu yang kedua, poin yang kedua, hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran yang kita pilih itu apa? Nah, di sini saya menjabarkannya seperti ini. Terdapat beberapa hal yang baik yang dirasakan dalam pembelajaran berlangsung setelah menerapkan model dan metode pembelajaran ini, yakni, nah saya buatnya poin yang pertama, mendorong siswa untuk mendalami materi pelajaran dengan cara yang lebih mendalam. Mereka harus mencari solusi untuk masalah yang kompleks. Mereka belajar cara bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan. Lalu, siswa mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang transferable yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian di sini saya jelaskan kesimpulan sedikit ya. Hal ini terjadi karena inovasi dalam pembelajaran memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan relevan bagi siswa. Bapak Ibu kondisikan saja ya, sesuai dengan apa yang Ibu lakukan atau pengalaman selama PPL. Lalu poin yang ketiga, tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. Karena setiap proses itu pasti ada tantangannya ya Bapak Ibu. Nah, tantangan apa yang kita hadapi selama berlangsungnya inovasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas? Nah, di sini saya buat 3. Yang pertama, guru dan siswa itu sudah terbiasa dengan metode pembelajaran yang konvensional dan sudah merasa nyaman dengan cara pembelajaran, dan tantangannya itu merasa takut untuk mencoba hal yang baru dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua itu rendahnya keinginan guru untuk mencari sumber belajar yang bervariatif sehingga menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan kurang interaktif. Lalu yang ketiga, kondisi lingkungan sekolah yang kurang mendukung untuk menerapkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam proses belajar. Karena letak sekolah yang tidak mendukung seperti lampu yang sering padam dan akses internet yang tidak memadai. Itu kan tantangan atau masalah yang terjadi ketika kita mengimplementasikan inovasi pembelajaran yang kita rencanakan seperti itu ya. Jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, solusinya apa? Nah, di sini solusi yang saya lakukan dalam memecahkan masalah tersebut ialah dengan menggunakan lingkungan sekitar. Misalnya, kan lampu sering padam, jaringan internetnya kurang, ya kita gunakanlah lingkungan sekolah ya yang bisa membuat permasalahan itu terselesaikan dengan media yang lain seperti itu ya. Kemudian saya juga membuat alat peraga. Nah, alat peraga kan kita nggak perlu ini ya. Mungkin
alat peraganya seperti PowerPoint interaktif ya, untuk menampilkan konsep pembelajaran yang mudah untuk dipahami oleh siswa, seperti menyisipkan gambar dan video seperti itu. Kan nggak perlu internet seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat di rumah, kemudian di sekolah diaplikasikan, kan bisa ya. Kemudian yang terakhir itu, dengan menerapkan hal tersebut, pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya dan juga meningkatkan keingintahuan siswa dalam pembelajaran, berarti sifatnya positif seperti itu. Kemudian yang terakhir RTL ya, sama dengan yang LK satunya, rencana tindak lanjutnya apa? Nah, di sini menerapkan perubahan dalam praktik pengajaran. Berarti kan setelah itu kita terapkan, kita akan melaksanakan rencana tindak lanjut setelah itu. Berarti rencana tindak lanjutnya itu adalah menerapkan perubahan dalam praktik pengajaran. Nah, terapkan perubahan yang relevan dalam praktik pengajaran berdasarkan pengalaman pembelajaran. Kemudian rencana tindak lanjut berikutnya itu, kita terus belajar dan mengembangkan diri kita dengan cara selalu terbuka untuk pembelajaran yang baru dan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan atau program pengembangan lainnya yang relevan dengan bidang kita masing-masing. Kemudian di bawahnya itu ada daftar pustaka seperti itu. Ya Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu, semoga lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.